Eddie, I am a predator. Halo piye kabar teman-teman semua? Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan ini saya akan membawa alur cerita film dari Venom 2 yang telah rilis pada bulan ini. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Film bermula dari sepasang kekasih yang ditahan di penjara khusus Pisto. Mereka ialah Frances Barrison yang mempunyai kekuatan super ultrasonik hingga membunuh ibu-ibu yang mengganggunya. Dan sang lelakinya ialah Cletus Kasady, seorang pembunuh bayaran yang telah lama menjadi buron. Hingga waktu tiba, Frances Barrison harus dipisahkan oleh kekasihnya karena kekuatan supernya yang bermutasi lebih besar dan harus dipindahkan di tempat yang lebih aman, yaitu Ravenloft, suatu tempat berteknologi canggih khusus para manusia yang memiliki kekuatan super. Di perjalanan menuju Ravenloft, Frances berusaha kabur dengan suara ultrasoniknya, akan tetapi sang polisi yang sudah bersiap langsung menembaknya hingga jatuh. Kemudian Frances terbangun dari tidurnya yang sudah berada di fasilitas Ravenloft dengan luka mata di bagian kirinya. Beberapa tahun kemudian, Frances yang masih berada di tempat yang sama, yaitu Ravenloft, mendapatkan surat kabar harian dan diberitakan bahwa kekasihnya, yaitu Cletus Kasady, akan dihukum mati akibat pembunuhan berantainya di masa lalu. Yang sampai saat ini FBI dan polisi setempat belum menemukan misteri pembunuhan Cletus Kasady di masa lampau. Scene bermula di mana detektif Mulligans meminta bantuan Eddie Brock untuk mengungkap misteri Cletus Kasady dengan mencari mayat-mayat yang ia kubur hidup-hidup. Akan tetapi Eddie enggan melakukan hal itu, ditambah lagi Venom yang berada di dalam tubuhnya yang ingin memakan kepala orang jahat tiap waktu. Tetapi dikarenakan hanya Eddie yang ingin ditemui oleh Cletus, Eddie pun membantu detektif Mulligans untuk mencari informasi. Sesampainya di penjara, Cletus pun meminta untuk Eddie menuliskan pesan di media surat kabar untuk para penggemarnya, dengan jaminan Cletus akan membocorkan informasi tentang dirinya. Sebenarnya pesan tersebut adalah kode yang ia berikan kepada Frances Barrison bahwa ia akan dihukum mati. Setelah pembicaraan selesai, Eddie yang ingin pulang diberikan petunjuk oleh Venom dengan memperlihatkan gambar serta coretan dinding di kamar Cletus dan menghafalkannya. Sesampainya di luar, detektif Mulligans menanyakan kepada Eddie tentang informasi yang ia dapatkan. Tetapi Eddie mengatakan bahwa belum mendapatkan informasi apapun dan hanya mendapatkan puisi singkat. Scene berpindah di rumah Eddie yang telah sampai di rumah, dan Venom pun menggerakkan Eddie untuk mengambil kertas dan menggambar semua coretan di kamar Cletus. Perlahan Venom yang cerdas memberitahu arti setiap gambar tersebut, sehingga Eddie berhasil memecahkan kasus pembunuhan Cletus yang sampai saat ini belum terpecahkan oleh FBI dan polisi. Dan pemecahan kasus tersebut membuat karir jurnalis Eddie meningkat, dan pengurangan waktu Cletus dibatalkan oleh gubernur, yang akan langsung dieksekusi. Akibat pemecahan kasus tersebut membuat detektif Mulligans muak karena Eddie tidak memberitahunya sama sekali. Kembali di rumah Eddie, Venom yang kesal karena selama ini tidak pernah diajak membasmi penjahat dan tidak dapat memakan kepala mereka kembali. Tetapi Eddie meminta Venom untuk bersembunyi dahulu dan memberinya makan coklat serta ayam. Karena lapar, Venom terus berusaha mengganggu Eddie. Pada akhirnya Eddie pergi ke supermarket tempat ia membeli coklat untuk Venom, akan tetapi coklat yang biasa ia beli telah habis. Dan terpaksa Eddie membawa Venom ke tempat peternakan ayam dan menyuruhnya memakan semua ayam hingga puas. Venom yang mual karena hanya memakan ayam, mencari para penjahat untuk dimakan dan tiba akhirnya. Sedang ada penjahat yang berusaha mencuri, akan tetapi pencuri itu dihajar habis-habisan oleh korbannya. Venom yang melihat pun langsung turun dan menangkap pencuri tersebut dan berusaha ingin memakan kepalanya. Tetapi perdebatan terjadi antara Eddie dan Venom hingga pada akhirnya Venom membuang pencuri tersebut dan tak memakannya. Saat ingin pulang, Anne menelponnya bahwa ia ingin bertemu di suatu kafe karena ada hal penting. Keesokan harinya mereka berdua bertemu dan Anne membicarakan bahwa ia telah dilamar oleh dokter dan mengetahui hal itu Eddie terdiam dan merasa sedih dan langsung pulang meninggalkan Anne. Saat perjalanan, Eddie berniat untuk menabrakkan dirinya dengan laju motor yang sangat cepat. Namun itu hanyalah sia-sia karena Venom pasti menyelamatkannya. Dan Venom meminta maaf kepada Eddie bahwa tidak bisa menghibur atas kekecewaannya. Keesokan harinya Venom mengambilkan surat kabar di dalam laci dan ternyata terdapat undangan dari Cletus. Dan Cletus meminta Eddie datang menemuinya sebelum eksekusi dilakukan. Dan di undangan itu pula Cletus menceritakan bahwa ia hampir mati sesaat setelah dilahirkan karena jantungnya sempat berhenti dan dokter berhasil menyelamatkannya. Lalu ia mendorong neneknya dari tangga hingga tewas.
serta melemparkan pengering rambut ke dalam bak mandi ibunya hingga mati juga. Sehingga ayahnya sangat marah karena ulah dari Cletus yang telah menewaskan ibunya. Kemudian ayahnya mengirimkan Cletus ke panti anak dan menjadi bahan bulian oleh teman-temannya, hingga suatu hari seorang wanita menyelamatkan kehidupannya. Dan ia adalah Frances Barison yang kini menjadi kekasihnya saat ini. Setelah membaca cerita dari Cletus yang terdapat di undangan itu, Eddie merasa kasihan dan memutuskan untuk datang di hari sebelum Cletus dieksekusi. Walaupun ia sedikit keberatan dan Venom pun tidak setuju. Sesampainya di penjara, Eddie bertemu dengan Cletus. Dan Cletus sangat senang karena Eddie menerima undangan darinya. Cletus sangat senang karena menurutnya Eddie mirip dengannya dengan mempunyai masa lalu yang suram. Dan saat obrolan itu, Venom terbawa emosi dan berusaha keluar memakan Cletus. Akan tetapi Cletus menggigit tangan dari Eddie dan penjaga memisahkan mereka berdua. Sesaat setelah merasakan darah dari Eddie, Cletus mengatakan bahwa itu bukan darah manusia. Kemudian tak sengaja Cletus memakan potongan kecil berwarna hitam yang tersisa di bibirnya, dan inilah awal mula bencana yang akan menghampiri Eddie dan Venom. Sesampai di rumah, Eddie berdebat dengan Venom atas tindakannya, karena hal itu menyebabkan mereka tidak dapat bertemu dengan Cletus kembali. Untuk menemukan informasi yang belum ditemukan, perdebatan yang panjang pun terjadi. Dan pada akhirnya Venom yang kesal membuang barang-barang Eddie keluar jendela rumah. Eddie yang sangat marah mengusir Venom dari kehidupannya. Dan Venom sebelum pergi menghancurkan motor sport kesayangan Eddie, berpindah di tempat tahanan. Cletus yang akan dieksekusi mati di hadapan keluarga korban yang pernah ia bunuh. Ketika cairan pembunuh saraf disuntikan, seketika kekuatan Carnage menolak dan bereaksi, serta mengambil alih tubuh Cletus, dan kekacauan pun terjadi. Polisi yang berada di sana tidak mampu melawan Carnage dan harus tewas dengan mudah. Kemudian Carnage membunuh semua yang di penjara itu dan kabur dari penjara tersebut. Sementara itu, Eddie tampak membersihkan sampah di rumahnya akibat keributan yang terjadi oleh Venom. Setelah itu, Eddie pun beristirahat sambil menonton TV. Tiba-tiba dikagetkan dengan Cletus yang berhasil kabur sebelum eksekusi mati. Segera Eddie langsung menebak keberadaan Cletus, tetapi tanpa bantuan Venom, Eddie sangat kesulitan. Di tempat lain, Venom yang masih marah dengan Eddie berusaha mencari hiburan. Akan tetapi Venom masih mencari tubuh manusia yang pas untuknya karena tidak ada satupun yang bertahan setelah Venom memasukinya. Venom yang berada di pesta Halloween pun berbicara atas kekesalan hatinya, dan orang-orang sekitar pun mengira bahwa itu hanyalah kostum Halloween saja. Scene berpindah di mana Cletus baru menyadari keberadaan Carnage dan berencana membunuh Venom agar dapat menguasai dunia. Sebelum itu, Cletus akan mencari kekasihnya, yaitu Frances Barison, dengan membajak laptop seseorang pegawai toko dengan kekuatan Carnage. Hasil mereka menemukan Frances yang berada di fasilitas Ravencroft. Tak butuh waktu lama, Cletus langsung menjemput Frances dan membunuh semua penjaga di Ravencroft, termasuk wanita psikiater di tempat itu. Dengan kekuatan Carnage, Cletus dengan mudah menghancurkan dinding penjaga Frances dan keluar dari tempat itu. Terjadi kejar-kejaran dengan polisi yang berusaha menangkap mereka berdua. Tiba helikopter yang menembaki Carnage dari atas. Frances membantunya dengan mengeluarkan suara ultrasoniknya. Akan tetapi hal itu melemahkan kekuatan Carnage karena tidak bisa mendengar suara yang kuat. Lalu mengatakan jika Frances melakukannya kembali, Carnage akan memakannya. Di tempat lain, Venom yang kelaparan mendatangi supermarket langganan Eddie membeli coklat. Karena Venom selama ini tetap memegang janjinya terhadap Eddie untuk tidak memakan kepala manusia. Dan pemilik toko yang memang kenal dengan Venom langsung menolongnya. Kembali di kejadian Ravencroft, Detektif Mulligans menahan Eddie karena mencurigainya dengan adanya laporan bahwa ada monster yang menghancurkan tempat itu, dan memaksa Eddie untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Eddie tidak bisa menceritakan hal itu karena semua itu berasal dari gigitan Cletus padanya saat itu. Kemudian Eddie meminta Detektif Mulligans menghubungi pengacaranya, yaitu Anne, mantan kekasihnya. Tak lama Anne yang sebenarnya peduli dengan Eddie mendatanginya, dan Eddie meminta kepada Anne untuk mencari Venom. Karena Carnage berkeliaran mencarinya dan ingin membunuhnya, Anne pun membantu Eddie untuk mencari Venom. Sesampainya di supermarket, Anne bersama kekasihnya mendatangi pemilik supermarket, dan akhirnya mendapatkan Venom yang berada di dalam tubuh pemilik supermarket itu. Setelah berbicara lama dengan merayu Venom, akhirnya Anne berhasil membujuknya untuk membantu Eddie. Singkat cerita, Anne yang kembali menemui Eddie dengan membawa Venom di dalam tubuhnya, serta kabur dari tempat itu dengan menghancurkan dinding tahanan tersebut. Di tengah perjalanan, Venom menolak kembali ke tubuh Eddie sebelum ia tulus meminta maaf. Setelah beberapa kali meminta maaf dan menyesali perbuatannya kemarin, pada akhirnya Venom bersedia membantu kembali Eddie. Di lain tempat, Cletus bersama Frances membakar rumah panti.
Setelah itu Frances pun datang ke rumah Eddie untuk membunuhnya. Namun saat itu Eddie sedang tidak ada di rumah, tak sengaja Frances melihat Anne, mantan kekasih Eddie, yang ada di foto. Dan berencana menukarkan kepala Anne dengan kepala Eddie dengan menitipkan surat kepada Dr. Dan untuk disampaikan ke Eddie. Eddie yang mendapat berita dari Dr. Dan atas penculikan Anne langsung pergi menemuinya di sebuah gereja yang diletakkan di dalam peti bersama detektif Mulligans. Di tempat itu sedang diadakan pernikahan antara Frances dan Cetus. Tak lama Eddie datang dengan mode Venomnya, dan Cetus berubah dengan mode Carnage dan berkata akan membunuh Venom dan Eddie. Tiba-tiba Venom ketakutan karena Carnage yang berwarna merah darah. Tetapi Eddie membujuknya demi menyelamatkan Anne dan menjanjikannya memakan semua kepala di ruangan ini kecuali sang pendeta dan Anne. Venom pun kembali bersemangat dan pertarungan sengit pun terjadi, hingga menghancurkan isi gereja tersebut. Di saat Carnage yang terjatuh, tiba-tiba Dr. Dan datang dan membakar Carnage yang lengah itu. Carnage yang marah langsung menghampirinya untuk dimakan. Venom pun tidak tinggal diam dan menusuk leher Carnage. Dan pertarungan sengit pun berlanjut kembali. Seketika Carnage membawa Anne ke lantai atas setelah Venom yang luka parah dan tertimpa bangunan. Kemudian Frances mengatakan kepada Carnage bahwa ini sudah berlebihan. Ditambah Cetus yang tidak dapat mengendalikan Carnage kembali. Ketika Anne akan dimakan oleh Carnage, Venom dengan cepat melompat ke arah Carnage dengan menusukkan besi yang di tangannya setelah berhasil menyelamatkan Anne. Venom pun bereaksi untuk menculik Frances agar ia mengeluarkan suara ultrasoniknya, agar melemahkan kekuatan mereka berdua. Akibat dentuman suara dari Frances, gereja pun hancur dan mereka berdua pun jatuh. Tetapi Venom berhasil menyelamatkan tubuh Eddie dan Carnage harus terlempar dari tubuh Cetus. Venom yang melihat langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Carnage dan langsung memakannya. Lalu Venom menghampiri Cetus untuk memakannya. Dan sebelum itu Eddie berbicara bahwa apa yang ia inginkan dan Cetus mengatakan bahwa ia hanya ingin bersahabat baik dengan Eddie. Seperti sebelumnya, kemudian Venom melanjutkan makan malamnya. Dan di akhir film ini detektif Mulligans mendapatkan kekuatan di bagian matanya yang masih menjadi misteri. Serta di akhir film Eddie yang sedang tidur telah terbawa portal yang membawanya ke waktu lain. Dan sepertinya ini adalah dimensi di mana Peter Parker berada, yang saat itu memutar waktu kepada Dr. Strange dan film pun selesai.